Bayangin deh, lo baru dapat rezeki nomplok. Bisa warisan gede, menang undian miliaran, atau tiba-tiba dapat deal yang bikin saldo langsung gendut. Tapi awas, faktanya lebih dari 70% orang yang tiba-tiba kaya ujung-ujungnya bangkrut dalam waktu 3 sampai 5 tahun. Kenapa? Karena nggak siap dan kalap. Jadi sebelum kamu foya-foya atau beli jet pribadi, simak dulu 15 hal penting yang harus kamu lakuin. Biar uang itu jadi anugerah jangka panjang, bukan sumber drama hidup. Lo baru dapat duit gede? Santai dulu. Jangan langsung ngumumin ke dunia. Semakin dikit orang yang tahu, semakin aman langkah lo. Ingat, bukan semua orang seneng lihat lo sukses. Kadang yang dekat justru paling cepat berubah. Jadi simpan dulu, atur strategi, baru buka suara kalau lo udah siap. Lo udah kaya? Mantap. Sekarang waktunya beresin masa lalu. Utang-utang yang numpuk, lunasin. Jangan ditunda. Bayar semuanya, dari yang kecil sampai yang bikin kepala pusing. Begitu lo ngasih duit ke si monster utang, dia langsung berubah. Dari galak jadi jinak. Percaya deh, bebas dari utang rasanya lebih melegakan daripada beli mobil baru. Duit udah dapet, kerjaan langsung mau ditinggal? Eits, jangan gegabah. Ketenangan finansial itu penting, tapi kestabilan mental juga nggak kalah penting. Kadang, rutinitas kerja justru jadi jangkar biar lo tetap waras. Sebelum resign, pastiin lo punya rencana jelas, bukan cuma euforia sesaat. Baru dapat duit gede, diam dulu. Kunci rapat. Biarkan waktu yang nguji, bukan emosi yang nentuin arah. Simpan uang lo minimal 6 bulan tanpa diapa-apain. Biar otak tenang, rencana matang, dan lo nggak asal beli barang yang cuma bikin menyesal. Sebelum lo invest ke saham, tanah, atau bisnis orang lain, invest dulu ke diri sendiri. Ilmu, skill, dan pola pikir yang benar itu fondasi utama biar lo bisa meningkatkan value diri sendiri. Baca buku, ikut kelas, ngobrol sama orang yang udah lebih dulu jalan. Duit bisa habis, tapi kalau otak lo tajam, lo bisa bangkit lagi kapan aja. Kalau lo dapat warisan dari keluarga tajir, biasanya ada financial advisor yang udah ngatur duit mereka dari dulu. Jangan buru-buru ganti orang. Mereka udah tahu seluk-beluk keuangan keluarga lo. Paling aman, tetap bareng mereka dulu, sambil lo pelajari semua alurnya. Kenali dulu sebelum lo putuskan pisah. Jangan sampai salah langkah cuma karena pengen kelihatan mandiri. Punya uang bukan berarti harus langsung hidup kayak sultan. Tenang, nyaman, tapi tetap waras. Itu kuncinya. Gak perlu pindah ke rumah 12 lantai atau beli mobil tiap warna. Nikmatin hasilnya pelan-pelan. Bukan dengan gaya, tapi dengan kendali. Temen lo mungkin niatnya baik, tapi duit lo bukan solusi semua masalah. Invest ke bisnis teman tanpa ngerti risikonya cuma bikin hubungan rusak. Ujung-ujungnya, usaha gagal, duit hilang, temen pun jadi asing. Mending bantu dengan saran atau support, bukan langsung transfer jutaan tanpa mikir panjang. Baru dapat duit bukan berarti lo langsung jadi CEO. Buka bisnis itu butuh lebih dari modal. Perlu ilmu, mental, dan pengalaman. Kalau asal buka cuma karena euforia, siap-siap bisnis lo cuma bertahan sebentar. Pelan-pelan aja. Belajar dulu. Bisnis yang kuat dibangun sama kepala dingin, bukan dompet panas. Begitu lo jadi kaya, hidup lo ikut berubah. Entah lo mau atau enggak. Orang mulai ngeliat lo beda. Ada yang deket karena tulus, ada juga yang ngincer bagian. Lo bakal ketemu risiko baru, penipuan, drama keluarga, sampai tuntutan aneh-aneh. Jadi jangan cuma siapin rekening, siapin juga mental dan lingkaran yang bisa lo percaya. Punya duit banyak percuma kalau badan rontok. Hidup enak itu bukan soal makan mewah tiap hari, tapi bisa bangun pagi tanpa keluhan. Mulai rutin cek kesehatan, olahraga, dan jaga pola makan. Karena kekayaan paling mahal tetap satu, badan yang sehat. Duit lo banyak, sip. Tapi jangan asal comot. Pakai rumus simple. Cuma 5% dari total kekayaan yang boleh lo pakai. Sisanya, biarkan tumbuh. Dengan cara ini, lo bisa nikmatin hasil tanpa ngikis pondasinya. Kaya jadi tahan lama, bukan cuma numpang lewat. Anak lo nggak minta dilahirin kaya. Itu keputusan lo. Tugas lo sekarang, pastiin mereka nggak tumbuh jadi manja, bingung arah, atau ngerasa semua hal bisa dibeli. Buat sistem. Ajari tanggung jawab. Kalau perlu, pakai trust fund atau batasan yang jelas. Kekayaan itu warisan,
tapi karakter tetap harus dibangun dari nol. Uang bisa bikin hidup lebih mudah, tapi juga bisa ngetes siapa yang beneran tulus. Begitu lo jadi kaya, godaan datang dari segala arah. Bukan cuma cewek atau cowok lain, tapi juga ego lo sendiri. Jangan sampai lupa siapa yang nemenin lo dari awal. Setia itu bukan soal bertahan, tapi soal milih buat nggak nyari yang lain, walau bisa. Punya duit gede itu menggoda. Pengen cepet dilipat gandain, pengen investasi yang katanya pasti untung. Tapi ingat, semakin besar iming-imingnya, biasanya makin tinggi risikonya. Jangan buru-buru taruh semua di satu keranjang. Lebih baik kayak pelan tapi pasti, daripada ngebut terus nabrak. Main aman bukan berarti takut, itu berarti cerdas. Jadi kaya itu bukan akhir cerita, justru awal dari banyak keputusan penting. Lo bisa pilih jadi legenda keluarga atau cuma cerita gagal yang lewat di grup WhatsApp. Semua balik lagi ke cara lo ngatur, mikir, dan ngerespon. Ingat, uang itu alat, bukan tujuan. Jaga, kelola, dan pakai dengan kepala dingin. Kalau lo udah sampai sini, tandanya lo serius. Respect.